Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Maftuhatur Rizkiyat, NIM B93219100 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan Ginsberg. Teori perkembangan karir atau Development Career Choice Theory Ginsberg merupakan hasil kerjasama suatu tim yang mempelajari tentang pengaruh perkembangan terhadap pemilihan karir. Kelompok ini terdiri dari Eli Ginsberg yang seorang ahli ekonomi, S. Ginsberg yang seorang psikiater, S. Axelrod yang seorang sosiolog, dan C. Herma yang merupakan seorang psikolog. Nah, teori Ginsberg ini dikembangkan pada tahun 1951. Lalu mendapatkan revisi pada tahun 1970. Teori konseling perkembangan karir Ginsberg merupakan hasil kerjasama suatu tim yang mempelajari tentang pengaruh perkembangan terhadap pemilihan karir yang mencakup 3 tahapan perkembangan utama, yaitu fantasi, tentatif, dan realistik. Nah, untuk periode fantasi ini dimulai pada masa kanak-kanak atau sebelum usia 11 tahun. Nah, karakteristik pada periode ini yaitu pada tahap awal, orientasi pekerjaan tampak dalam permainan yang murni. Lalu pada menjelang akhir, tahap ini permainan menjadi orientasi pekerjaan. Lalu selanjutnya masa tentatif. Pada usia atau fase remaja yaitu 11 tahun sampai 17 tahun. Nah, karakteristiknya proses transisi yang ditandai oleh pengenalan secara berangsur-angsur persyaratan kerja, pengenalan terhadap perspektif, bakat, minat, kemampuan, kecakapan, imbalan kerja, nilai, dan waktu. Lalu yang terakhir, periode realistik atau dimulai pada pertengahan masa remaja yaitu usia 17 tahun ke atas sampai awal masa dewasa. Karakteristiknya pengintegrasian kemampuan dan minat, kelanjutan dari perkembangan nilai-nilai, spesifikasi pilihan okupasi, dan kristalisasi pola-pola okupasi. Untuk masa tentatif sendiri, itu diklasifikasikan lagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap minat atau interest, yang terjadi pada usia 11 sampai 12 tahun, yaitu masa di mana individu cenderung melakukan pekerjaan atau kegiatan hanya yang sesuai minat dan kesukaan mereka saja. Lalu yang selanjutnya tahap kapasitas yang terjadi pada usia 13 sampai 14 tahun, yaitu masa di mana individu mulai melakukan pekerjaan atau kegiatan didasarkan pada kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi tentang pekerjaan. Lalu yang selanjutnya tahap nilai atau value yang terjadi pada usia 15 sampai 16 tahun, yaitu tahap di mana individu mulai menyadari bahwa terdapat suatu kandungan nilai-nilai tertentu dari suatu jenis pekerjaan, baik kandungan nilai yang bersifat pribadi maupun serangkaian nilai yang bersifat kemasyarakatan. Lalu yang terakhir ada tahap transisi yang terjadi pada usia 16 sampai 17 tahun, yaitu keadaan di mana individu akan memadukan orientasi-orientasi pilihan yang dimiliki sebelumnya, seperti minat, kapasitas, dan nilai untuk dapat direalisasikan dalam kehidupannya. Masa realistik juga diklasifikasikan lagi. Masa ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap eksplorasi. Tahap ini, individu mempersempit kemungkinan-kemungkinan pilihan karir dengan memberikan penilaian atas pengalaman atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam keterkaitannya terhadap tuntutan kerja yang sebenarnya. Lalu yang kedua, tahap kristalisasi. Nah, tahap ini, penilaian yang dilakukan individu terhadap pengalaman atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, baik yang berhasil ataupun yang gagal, akan mengental dalam bentuk pola-pola vokasional yang jelas, sehingga individu memiliki komitmen terhadap karir yang spesifik dan merasa lebih mantap apabila memangku jabatan tertentu. Untuk yang terakhir, tahap spesifikasi. Tahap ini merupakan tahapan pilihan pekerjaan yang spesifik atau khusus. Pada tahap ini, semua segmen dalam orientasi karir yang dimulai dari orientasi minat, kapasitas, dan nilai, hingga tahap eksplorasi dan kristalisasi telah dijadikan pertimbangan yang matang, memilih arah dan tujuan karir di masa yang akan datang.
Konsep perkembangan dan pemilihan karir oleh Ginsberg dikelompokkan dalam 4 unsur, yaitu yang pertama, proses. Proses ini berarti bahwa pilihan pekerjaan itu merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, irreversibilitas, yang artinya bahwa pilihan pekerjaan itu tidak bisa diubah atau dibalik. Adanya pembatasan pilihan pekerjaan itu bersifat menentukan. Jadi, umur akan mempengaruhi karir seseorang dan kesediaan kesempatan bisa saja menyebabkan orang berubah dalam pilihan pekerjaannya. Lalu yang ketiga ada kompromi. Ini artinya bahwa pilihan pekerjaan itu merupakan kompromi antara faktor-faktor lain, yaitu minat, kemampuan, dan nilai. Lalu yang keempat adalah optimisasi, yang merupakan penyempurnaan teori atau di mana individu yang mencari kecocokan kerja baik antara minat yang terus mengalami perubahan, tujuannya, dan keadaan yang terus berubah. Konsep umum teori Ginsberg. Yang pertama, Ginsberg dan teman sejawatnya berpendapat bahwa faktor emosional mengambil peran yang penting dalam perkembangan karir seseorang. Lalu yang kedua, ada 4 komponen yang dapat memberikan kontribusi pada proses pemilihan karir individu selama masa remaja. 4 hal tersebut ialah pengujian tentang realita, perspektif mengenai kesesuaian waktu perkembangan, kemampuan untuk menunda suatu kepuasan, dan kemampuan untuk menerima dan mengimplementasikan perencanaan karir. Yang ketiga, dalam proposalnya, Ginsberg menyatakan bahwa konsep mereka tentang orang dan pekerjaan. Ada 2 tipe kepribadian dalam studi yang mereka lakukan, yaitu kepribadian yang berorientasi pada pekerjaan dan kepribadian yang berorientasi pada prinsip kesenangan. Lalu selanjutnya, faktor-faktor pemilihan karir menurut Ginsberg. Terdapat 4 faktor, yaitu yang pertama, realitas. Realitas ialah pemilihan suatu pekerjaan akibat dari tekanan lingkungan. Nah, lingkungan yang dimaksud di sini itu merupakan lingkungan keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Lalu yang kedua, pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang terdapat pada bidang karir yang ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pendidikannya. Misalnya, seseorang kuliah di ilmu keguruan, maka ia dituntut untuk menjadi seorang guru. Lalu yang ketiga, emosi. Emosi merupakan salah satu faktor pemilihan karir yang tergantung pada aspek kepribadian seseorang, yang mana dalam faktor ini lebih condong pada fisik dan keahlian pada bidang studi dan mengikuti bakat minat yang telah dimilikinya. Lalu yang terakhir ialah nilai pribadi. Nilai pribadi adalah faktor yang menentukan karir berdasarkan pada aspek kepribadian seseorang atau sering disebut dengan sesuka hati mau berkarir apa saja. Jadi ini mengikuti apa kata hati seseorang. Kekuatan dari teori ini ialah dengan melewati fase seseorang atau individu secara berangsur-angsur dalam jabatan dan sifatnya yang masih sementara sampai orang dewasa dapat membuat pilihan jabatan untuk mendapatkan karirnya. Sedangkan dalam kelemahannya terletak pada keterkaitan individu pada fase yang dilalui. Aplikasi teori Ginsberg dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, informasi karir atau pekerjaan oleh guru BK memungkinkan siswa untuk dapat mengenal berbagai jenis pekerjaan dan pola karir yang dapat mereka pilih setelah menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua, informasi karir seperti ini dapat berkenaan dengan informasi jenis-jenis pekerjaan dan informasi jenis-jenis pendidikan. Ketiga, pengenalan terhadap minat dan kapasitas yang dimiliki siswa dan perangkat nilai yang dianutnya akan sangat diperlukan oleh guru BK dalam upaya mengembangkan, membina, dan mengarahkan siswa pada pola-pola vokasional dan atau pemilihan pendidikan yang tepat dengan selaras dengan kondisi dan pilihan karir tersebut. Yang keempat, aplikasi konseling karir dengan pola pendekatan konseling behavioral yang muatannya berupa analisis, eksplorasi kondisi yang sesuai mengenai individu, keterampilan yang dimilikinya, minat, keinginan, dan nilai kemasyarakatan, tekanan, dan arah kecenderungan dunia kerjanya akan sangat membantu individu dalam mencapai kecocokan dan kepuasan kerja. Dan yang terakhir, dalam kegiatan konseling karir, penjelasan yang diberikan mengenai informasi pekerjaan ini bertujuan untuk mengukuhkan pilihan karir yang telah diambil individu dan membantu individu kalau ia mengalami ketidakpastian antara dua pilihan yang sama-sama menarik.
Sekian teori perkembangan karir Ginsberg yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.